Agus Bapak, kami ingin bantu Agus, mana kita dapat dari Agus. Ya. Terima kasih udah jalannya. Ya Pak, selain kasus apa yang bisa Agus lakukan Pak? Ya, selamat sore. Bang, mungkin bisa dijelaskan sih terkait hasil terkini dari polling donasi Agus itu mungkin seperti apa Bang update-nya saat ini? Oke, jadi terhadap hasil polling saat ini sudah masuk ke angka 1.500 lebih ya. Nah, kita tadinya sudah sepakat mau kita umumkan hasil sementara terhadap polling-polling yang sudah tervalidasi, namun hasil musyawarah tim kemarin itu nanti akan kita umumkan bersamaan dengan berkumpulnya para donatur. Nah, mungkin dalam hari-hari Jumat atau hari Sabtu besok para donatur sudah kita minta untuk hadir berkumpul semuanya, sekaligus untuk mengumumkan hasil validasi sementara polling ini. Hasil terkininya mungkin lebih banyaknya kemana nih Bang polling dari yang kemarin itu? Tetap kan ada 3 itu ya Bang? Ya, tetap pilihan yang kedua yang terbanyak di pilihan kedua, bahwa banyak donatur menginginkan dana tersebut dapat digunakan oleh Agus dan korban-korban yang lainnya. Oke, berarti ya itu memang udah kesepakatan ya Bang yang terkait polling itu ya antara kedua belah pihak itu ya Bang? Betul. Bang, terkait besok mau mendaftarkan ke pengadilan ya hasil polling donasi di sini mungkin gimana Bang? Antara besok atau memang hari Sabtu? Ya itu dia, makanya kalau mendaftarkan kita mungkin di hari Senin, ya kan? Jadi nanti kita akan padat tuh, mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu kita akan padat. Tetap target kita akan didaftarkan di hari Senin besok ke pengadilan. Namun sebelum itu kita daftarkan, dari hasil validasi polling itu nanti kita akan ambil keputusan apakah sudah cukup donatur yang terkumpul ini untuk mengajukan gugatan atau kita akan perpanjang polling ini. Nah, jadi kita akan umumkan nanti di Jumat atau Sabtunya. Oke, Bang, katanya siap ya Bang, sebentar lagi mau dilaporkan oleh Bang Farad Abbas ke polisi karena mengadakan polling donasi Agus ini adalah tindakan kriminal. Seperti apa Bang? Ya, gini ya, kami juga sudah melihat itu di berbagai media, dipaparkan dalam keterangan bahwasannya yang dilaporkan itu bukan cuma donatur sepertinya ya, ikut juga kalau nggak salah itu sama lawyernya. Dan adanya asumsi yang menyatakan kalau polling ini diduga adalah kriminal, itu kan menurut yang bersangkutan ya, silahkan saja kalau yang bersangkutan mau menempuh proses jalur hukum melaporkan dan diduga cukup ya untuk ditemukan adanya tindak pidana kriminal. Tapi menurut saya ini sebenarnya terlalu prematur ya kalau sebagai seorang seorang kuasa hukum ya langsung dengan satu kesimpulan mencoba membuatkan satu persepsi negatif, padahal sebenarnya kalau mau dipikir secara positif, apa yang dimaksudkan dengan polling ini harusnya kita harus dapat memahami. Kalau mampu ya, ini saya katakan nih, kalau mampu membuat nama martabatnya Agus untuk dapat kembali diterima oleh masyarakat sehingga empati masyarakat kembali kepada Agus oleh karena adanya donasi awal yang ditujukan kepada Agus adalah bentuk daripada keprihatinan, sehingga oleh karena adanya proses pelaporan polisi terhadap Nopi dan adanya dugaan penyalahgunaan uang yang diamanahkan oleh donatur, sehingga ini yang membuat donatur muncul ke publik merasa kecewa ya. Tapi kalau katanya ini kriminal ya, saya pikir silakan saja ya, kalau ini diduga kriminal silakan saja buktikan. Tapi kami berpikir masih ada satu hal yang perlu dipertimbangkan dengan baik. Kita ini mau berbicara masalah proses hukum atau mau berbicara persoalan untuk
menyelesaikan masalah si Agus. Agus ini kan sekarang butuh uangnya, ya. Justru saya merasa lebih ibah melihat si Agus ini, ya. Lebih ibah melihat si Agus. Harusnya Agus ini yang harus diselesaikan dulu. Cepet-cepet deh, duduk bersama. Masalah laporan polisi semua orang bisa melaporkan, ya. Hak konstitusi setiap warga negara boleh melaporkan siapa saja. Tapi apakah itu jalan terbaik, ya? Jangan sampai ada asumsi loh. Sekarang itu di media, di publik, bahkan di akun TikTok itu isu melaporkan ini seperti apa ya? Istilah malin kundang itu sudah muncul. Air tuba dibalas air susu tuh, ya. Loh, donatur mau dilaporin, gitu. Satu persatu lagi katanya mau dilaporin. Tolong dipikir baik-baik, ya. Ini kita bicara lebih daripada moralitas, begitu ya Pak Dodi ya. Kita bicara moralitas, udah nolong mau dilaporin, ya. Emang kalau misalnya kayak kemarin tuh, saya dengar pengacaranya bilang, tolonglah kalian jangan laporin si Agus nih, matanya kan nggak bisa melihat segala macam. Lah kemarin dia kok dalam keadaan begitu bisa ke Polda mau ngelaporin juga si Nopi itu, gitu ya. Sekarang kalau kita misalnya mau ngelaporin donatur, ya sudah ya. Sekarang gini ya, yang paling penting sekarang bukan soal melapor ya. Saya soal lapor-melapor itu hak konstitusi, silakan saja. Tapi coba kita kedepankan kepentingan untuk membela bagaimana kondisi psikologis Agus ini sekarang. Gitu. Sekarang gini, dilaporkan donatur, ya. Donatur ini ada di belakang Nopi, ya. Mereka menunjukkan empatinya karena Nopi diserang, gitu ya. Atau Nopi mau dilaporin juga, udah dilaporin Nopi. Sekarang Nopi mau dipenjarain tuh, ya. Coba kalau Nopi dipenjarain, mau tuh siapa tuh pengacara di belakang mau gantiin Nopi untuk menggalang dana untuk menolong masyarakat sosial. Sadar aja ya, adanya Nopi ini justru membantu pemerintah ya untuk melakukan satu bukti bahwasannya Nopi bisa menunjukkan satu perbuatan yang baik yang harus ditiru ya. Saya pun sebagai lawyer belum tentu bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Teh Nopi ini ya. Terus puas kalau Nopi di penjara hari ini, ada yang merdeka. Merdeka karena apa? Yang lain yang mau diganti siapa? Membantuin nolongin UDGJ itu. Itu loh ya. Jadi kita harus berpikir secara rasional ya. Salam tuh kepada orang-orang yang membenci sebuah sebuah kegiatan sosial. Kalau memang bisa mau di cover nanti kalau Nopi di penjara, saya mau lihat tuh siapa yang bisa ganti itu gitu. Bang, tapi jika memang rencana Farhad Abbas ini terlaksana ya Bang, apakah sudah ada ancang-ancang nih dari Abang sebagai kuasa hukumnya dari donatur? Mungkin kami bukan tukang lapor, ini nggak ada. Kita cinta damai ya, kita ingin cinta damai, tidak pernah ingin melaporkan hanya persoalan ini, kecuali persoalan harga diri dan martabat ya. Ini persoalan polling mau dilaporkan, laporkan sana silahkan ya. Kita nggak. Kemarin tapi saya lihat ya, pengacaranya sudah bilang mau berdamai ya, supaya masalah selesai. Mudah-mudahan ini terwujud nih gitu ya. Kalau lapor-melapor itu hak semua orang. Saya nggak tahu kalau memang dia mau hobi melaporin donatur satu persatu, waduh, segitu banyak donatur mau dilaporin, ini bisa jadi bola panas nih nantinya, gitu ya, gitu loh. Nah, tambahan begini ya, bukan cuma kita yang akan dilaporkan, ya kan? Tapi faktanya banyak juga donatur yang secara mandiri melaporkan. Secara pidana Agus ya kan? Nah, saya ingin menghimbau kepada para donatur bahwa apabila ingin bergabung dengan kami, monggo ayo isi aplikasi yang sudah kita share, web suaraku.co.id. Namun apabila juga ingin bergerak sendiri mengajukan gugatan ini ke pengadilan atau sudah meng-hire lawyer lain untuk menggugat secara perdata, tolong berkoordinasi dengan kami ya. Nanti akan kami sampaikan alamat dan nomor handphone kami untuk bisa berkoordinasi jika memang ada lawyer-lawyer donatur lain yang ingin bergabung dengan kita secara perdata mengajukan gugatan. Nah, apabila secara pidana ingin melaporkan, nah itu hak para donatur, silakan saja. Kami tidak mengiyakan dan kami juga tidak melarang, ya kan? Intinya tim donatur yang dari kami ini ingin masalah ini segera selesai.
Dan cara yang kami pilih, satu-satunya cara yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah mengajukan gugatan hanya untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas. Nah, mungkin ada tambahan. Ada tambahan? Tambahannya sedikit aja seperti apa yang disampaikan Bang Faris. Kalau memang ada wacana untuk duduk bersama menyelesaikan masalah ini, monggo. Karena seperti yang ada pepatah bijak yang mengatakan yesterday is gone, tomorrow is forever. Kata penyanyi country Dolly Parton. Cukup. Nanti itu sedikit lagi ya. Kalau ternyata apa yang telah disampaikan di media itu, katanya polling ini adalah merupakan tindakan kriminal, kita andaikan saja ini ternyata mampu menarik empati donatur sehingga pilihannya kan satu itu dikembalikan kepada Agus, dua diserahkan kepada orang yang lebih membutuhkan, tiga serahkan kepada donatur. Kalau mampu menjaga nama baik Agus, merehabilitasi kembali persoalan kekecewaan netizen atau donatur, terus kemudian pollingnya nomor 1 akhirnya kembali ke Agus, apakah itu juga dia mau dibilang kriminal juga? Gitu loh. Jadi jangan sedikit-sedikit terus langsung menggunakan persepsi negatif. Coba kita pikirkan secara positif, langkah-langkah yang kita lakukan adalah bagian daripada sebenarnya ini sinergi, hanya karena keegoisan kita sehingga akan membuat persoalan ini tidak selesai. Sekarang kita balik, bagaimana kalau kita membuka ruang berpikir? Polling ini nanti akan ditutup beberapa waktu ke depan, masih ada ruang ya Pak Dodia, masih ada ruang. Kalau ini sebenarnya menurut hemat saya sebagai seorang kuasa hukum, ini nggak perlu kepada proses pengadilan atau kepada proses hukum, cukup Teh Nopi sama Agus berdamai saja. Kalau memang kita ingin menunjukkan kita ingin membantu kepentingan klien, kalau saya misalnya kuasanya Nopi, saya dorong ayolah berdamai. Kalau saya kuasanya Agus, saya dorong juga untuk berdamai. Supaya apa? Supaya cepat selesai. Itu kalau menurut saya yang tepat. Tapi kalau ada kepentingan lain di situ untuk membuat masalah ini nggak menemukan titik perdamaian, besok dia stres, besok dia depresi, siapa yang mau bertanggung jawab secara moral? Ya, secara moral aja nih. Kalau secara hukum mungkin semua kan pakar-pakar hukum ya kan, mau berdalih apapun itu silakan. Tapi secara moral kalau terjadi hal itu yang membuat psikologisnya terganggu, siapa yang mau bertanggung jawab? Artinya langkahnya memang harus berdamai. Saya udah melihat berapa kali ketemu Agus itu, saya ngeliat wajahnya itu, ya, wajahnya kan udah diserahkan kepada dia. Bilang ketika ketemu kita kemarin, dia bilang saya kan sudah punya kuasa hukum, saya serahkan kuasa hukum. Kalau saya sebagai kuasa hukumnya, kalau udah ada jalan untuk berdamai, ya udah ayo kita berdamai, gitu loh. Tapi syukurlah kemarin saya lihat di beberapa media pengacaranya udah bilang ya sudah kita berdamailah supaya cepat selesai. Mudah-mudahan ini diridhoi Tuhan Yang Maha Esa, supaya cepat selesai masalah Agus ini, gitu ya. Kita sebagai lawyer gak punya kepentingan lain. Jadi sepulang dari Kemensos, ya kan, udah terbuka kan persoalan ini seperti apa, ya kan. Nah, gagasan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan ini adalah solusi terbaik, di mana mediasi di Gedung Juang kemarin itu deadlock, dan ini satu-satunya cara untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Jadi ayo sama-sama kita selesaikan masalah ini. Mohon donatur jangan terbelah, segera mengisi aplikasi. Nanti akan kita info hari Jumat atau hari Sabtu, kita akan berkumpul semuanya para donatur. Demikian, terima kasih. Ya, saya bingung nih sedikit lagi nih ya. Ini kan uang ada, ya. Pengacaranya Nopi juga sudah bilang uangnya ini uangnya Agus. Itu loh, itu perlu digarisbawahi. Artinya uang itu nggak kemana-mana. Ini adalah orang yang menduga digelapkan lah, orang yang menduga dirampas lah. Sekarang kemudian lari lagi kepada persoalan yang lain, yaitu ingin menggugat dianggap tidak salah, tidak punya berizin segala macam. Larinya itu kan bukan urusan kita, ya. Urusan kita adalah bagaimana membuat mereka duduk bersama. Kalau memang dianggap yayasannya tidak berizin segala macam, nanti ada itu dari lembaga mana itu yang berkompeten untuk itu, mau di SPK itu atau mau dicabut izinnya atau mau di stop sementara ujinya, itu urusan yang berbeda gitu ya. Tapi urusan Nopi ini terhadap urusan Agus adalah persoalan masalah uang, yang uang ini sebenarnya bisa diselesaikan, yang penting menurunkan kadar ego, ya, menurunkan kadar ego. Kalau kemarin diundang nggak mau, ya hari ini gantian dong undang, kita pasti datang tuh, ya, diundang baik-baik, ya. Supaya apa? Supaya Agus ini cepat menemukan haknya dia, gitu loh ya. Ini haknya nggak dikemana-manain,
Nopi pun bilang bahkan uang itu masih sampai sekarang tidak berkurang gitu ya. Kalau ini berdamai, duduk bersama dengan Nopi, mungkin netizen lain sebagai pendonasi baru itu akan datang lebih banyak lagi. Itu udah doa kita ya Pak Dodi ya. Semakin banyak yang membantu gitu loh. Bang, tanggapannya kan kemarin juga Bang Farad kan sudah mendatangi Kemensos untuk melakukan audiensi ya. Terus juga Bang Farad bilang Kemensos sudah menegur Novi karena menggalang donasi buat Agus tanpa melakukan izin dari Kemensos. Kalau itu biar Pak Dodi, karena utusan kemarin Pak Dodi yang ke Kemensos tuh. Jadi ya kegiatan donasi ini itulah makanya sedari awal, sedari sebelum kita datang ke Kemensos pun saya udah bilang bahwa ini terjadi kekosongan hukum, ya kan, terjadi kondisi di luar dugaan. Masalah perizinan domisili yayasan itu adanya di Kabupaten Tangerang, ya kan, secara administrasi harusnya kan izinnya itu kan dari Dinsos Kabupaten. Nah ternyata kan yang dilakukan ini kan sudah mencapai ke seluruh Indonesia dan bahkan banyak donatur-donatur WNI yang ada di luar negeri. Nah, izinnya itu harus dari Kementerian Sosial. Nah, jadi kondisi ini juga semua ini di luar dugaan. Siapa yang tahu kalau donasi ini akan sebesar ini? Gitu loh. Jadi jangan langsung menganggap bahwa ini adalah sebuah kesalahan fatal. Enggak kok, Kemensos enggak begitu. Kemensos lebih kepada pembinaan. Karena tahu orang-orang seperti Teh Novi, orang-orang seperti Densu, mereka itu adalah stakeholder dari Kemensos. Mereka sendiri terkaget-kaget melakukan donasi seperti tiba-tiba hasilnya seperti mereka pun terkaget-kaget dan mereka juga ingin melakukan seperti ini, seperti apa yang dilakukan Teh Novi, seperti apa yang dilakukan Densu. Jadi itulah makanya lah, terbukalah, bijaklah sedikit, ya kan, kita kan sekolah sama-sama. Jadi jangan dikit-dikit lapor, dikit-dikit ancam sana, framing sini. Itu udah bukan zamannya sekarang, bro. Malah menurut saya seorang Teh Novi ini harus kita support, ya. Orang yang mendedikasikan dirinya bergerak di dalam kegiatan sosial membantu masyarakat. Ini adalah perantaraan tangan pemerintah, gitu ya. Yang harusnya kita dukung. Malah kalau bisa harus kita support yang lainnya, serikandi atau perempuan yang bisa melakukan seperti Teh Novi ini. Kok malah yang Teh Novi yang mau kita, apa istilahnya itu namanya, harus kita diskreditkan ya dengan persoalan ini, gitu loh. Nggak banyak orang yang bisa seperti Teh Novi ini, walaupun di sana ada juga yang lain melakukan hal ini. Tapi kebetulan Teh Novi adalah salah satu menurut saya orang yang memiliki jasa ya untuk Agus sampai uang itu bisa terkumpul, gitu loh. Jadi jangan sampai kayak di media itu sekarang ada istilah malin kundang lah, ada istilah air susu dibalas air tuba lah, jangan sampai itu nanti menjadi satu jargon di tengah masyarakat, gitu ya. Sehingga pengaruhnya tahu nggak ini ya? Ini pengaruhnya kembali kepada nama baik Teh Novi. Besok orang kalau misalnya karena persoalan ini tidak selesai, besok di mana-mana orang karena masih respect ke Teh Novi tapi mau bantu takut disalahgunakan, takut ada orang yang menggiring sehingga masalah ini kemana-mana. Akhirnya apa yang diharapkan untuk bisa membantu nggak kesampaian, begitu ya Pak Dodi ya? Gitu. Ini harus kita jaga ke depannya, begitu. Tapi sejatinya jika memang ingin mengadakan donasi gitu memang harus yang contohnya yang kayak kasus Agus ini memang harus ada izin dari Kemensos ya kan? Ya, yayasan. Harusnya begitu. Jadi izin ini bisa diberikan oleh Dinsos ya. Tergantung lingkup dari kegiatan itu. Si penyelenggara ini melakukan kegiatan itu lingkupnya di mana? Kabupaten apa provinsi? Itu ya, jadi kalau ingin melaksanakan donasi untuk wilayah tertentu, ya misalnya di kabupaten berarti izinnya dari dinas kabupaten. Kalau dia lebih besar lagi, nah itu izinnya ke dinas provinsi. Nah kalau udah mencakup seluruh Indonesia, ya itu izinnya itu harus dari Kemensos. Dan belum pernah Kemensos menjalankan donasi seperti yang dijalankan oleh Denny Sumargo dan Teh Novi. Jadi ini juga sebetulnya bisa dikatakan kejadian tak terduga, kejadian di luar ekspektasi lah. Di luar ekspektasi. Nah sehingga dari pihak
Kemensos itu justru ingin melakukan pembinaan dan melakukan sosialisasi, gitu loh. Jadi memang persoalan ini harus kita ambil hikmahnya, harus diambil pelajarannya untuk masyarakat juga, sehingga moral-moral para donatur, moral-moral para penggiat kemanusiaan, penggiat moral ini nih terjaga. Banyak loh korban-korban bencana alam Di pelosok-pelosok sana tuh. Contohnya kan yang di gunung di Sulawesi itu, gunung laki-laki itu. Nah ini kan kita butuh lah orang-orang seperti ini, butuh donasi-donasi dari donatur-donatur yang memang bermoral. Kalau ini semuanya tidak selesai, mau jadi apa korban-korban yang lain? Nggak mampu, Kemensos nggak mampu melayani Segitu banyak. seluruh korban-korban yang ada dari Sabang sampai Merauke. Artinya ya dengan adanya Novi ini sangat terbantu ya Bang? Sangat terbantu. Sangat terbantu. Sekarang begini ya, Indonesia itu terdiri dari hampir sekarang berapa? 28 provinsi ya? 32. 32 provinsi dengan penduduk sebanyak 280 juta ya, dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali persoalan-persoalan tentang hal-hal yang sifatnya sosial yang harus dibantu ya, seperti yang dilakukan oleh Teknop ini. Ini justru kita harus kasih motivasi dan support, kita harus dukung supaya orang-orang seperti ini berani muncul, gitu loh ya, supaya bermunculan lagi dengan figur-figur yang lain untuk bisa membantu melakukan hal sedemikian. Bukan malah kita diskreditkan, malah kita penjarakan, kita ancam segala macam. Aduh, Mana moralnya? Aduh. parah ini kalau begini kita. Saya acung jempol sama Teknopi ya, sebagai seorang perempuan yang mendedikasikan dirinya untuk menjadi penggiat sosial, membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena pemerintah cukup luas jangkauan yang nggak bisa terjangkau secara menyeluruh, sehingga dengan adanya seperti Teknopi ini, kita dapat merasakan sahabat-sahabat, keluarga kita yang lain yang membutuhkan bisa terbantu, gitu. Dan mereka secara orang perorangan yang terlibat dalam timnya itu sudah mewakafkan dirinya, menyerahkan seluruh dirinya untuk sosial, untuk moral, untuk kemanusiaan. Terus mau dipenjarakan di mana? Ada lagi tuh yang ngomong itu ya, itu narkoba, itu penggelapan mobil. Kita jangan merasa bersih, bro ya, kita jangan merasa bersih. Hidup kita punya masa lalu, setiap orang pernah punya kesalahan. Jangan merasa menjadi orang paling benar ya, jangan merasa masih orang paling benar. Kasihan tuh perempuan digituin ya. Janganlah ya, kayak udah bersih aja kita ini hidup ini ya. Tapi kan itu juga sudah dibantah sama Teknopi dan melakukan itu ya Bang ya, Ya, tes. ya itulah artinya kan menurut saya ngapain pula kita fokus saja kepada materi perkaranya, apa persoalannya gitu ya. Persoalannya ini kan jauh dari panggang gitu, membahas masalah penggelapan mobil dengan persoalan masalah Teknopi, masalah uang donasi ini, itu jauh gitu loh. Nggak usah diserempet-serempetin gitu. Kalau mau serempet-serempetan, semua orang bisa diserempet. Mau lapor-laporan, semua orang bisa melapor gitu kan gitu. Bang, ini update terbaru terkait Bang Farhat. Bang Farhat ini hari ini dilaporkan oleh Ketua Umum Barisan Advokat Bersatu, yaitu Bang Herwanto nih, terkait pelanggaran kode etik nih Bang. Gimana Bang tanggapan? Nah, itu urusan teman-teman lah ya. Kita nggak sampai ke sana. Kita nggak mau mencampur adukan persoalan masa. Kita menghargai sebagai sesama advokat, menjunjung tinggi officium nobile. Kalau memang artinya ada orang mau melaporkan itu ke kode etik karena diduga melanggar kode etik, itu urusan mereka. Kita nggak sedang dalam koridor itu, gitu ya. Biarkan saja lah, itu urusan mereka, gitu loh. Saya nggak sampai sejauh ini hanya fokus kepada persoalan Agus ini aja. Saya hanya iba masalah Agus, nggak masalah yang lain. Nggak mau saya nyerempet-nyerempet itu, bukan urusan kita itu. Oke, Bang, dengar kabar nggak sih Novi ini sudah memberikan ancang-ancang akan melaporkan 4 nama ke polisi, namun belum dikasih tahu nih siapa nama-nama yang akan dilaporkan ke polisi. Mungkin dari Abang sudah ada dengar-dengar nggak? Jadi gini ya, kalau itu muncul, jangan salahkan Teknopi, ya, Bang Rudi ya. Iya. Dia orang yang bolak-balik dizolimi, ya. Tentu dia harus mempertahankan dirinya, menjaga martabatnya. Yang sebelumnya saya tahu Teknopi ini orangnya sangat lemah lembut dan pengasih, nggak pernah kepikiran untuk melakukan hal itu, apalagi ngelaporin orang. Bukan tipikal Teknopi, ya, bukan tipikal Teknopi. Dia orangnya sangat cinta damai, ya, cinta damai. Kalau memang diduga bahwasanya dia juga mau melaporkan beberapa nama, saya pikir itu bahagian daripada kekecewaannya. Tapi nggak tahu ya,
ini juga bisa berubah berdasarkan kondisi-kondisi tertentu ya. Itu sih. Tapi kalau mungkin ya dari 4 nama itu Pak, salah satunya mungkin adalah Farhad Abbas ya Pak? Jadi gini, kita nggak boleh menduga-duga ya. Kita nggak boleh menduga, karena apa? Hanya dalamnya lautan yang bisa kita ukur, begitu ya. Dalam hati Teknopi, Pak Dodi, Pak Joni, apalagi saya nggak tahu, gitu ya. Terserah apa yang ada dalam pikirannya Teknopi. Mudah-mudahan tidak itu, gitu ya. Kalau cepat berdamai kan nggak ada lapor-melapor, gitu. Duduk bersama kan. Tapi kemarin saya senang gitu ya. Pengacaranya udah bilang mudah-mudahan ini kita bisa berdamai, kita bisa duduk bersama, supaya apa? Supaya nggak ada saling melapor gitu ya. Kata apa ya? Ada pernah saya dengar itu istilah, tidak ada yang lebih tinggi daripada perdamaian. Mau proses hukum apapun itu di bawah perdamaian, karena perdamaian itu hakikinya adalah bahagia dengan bisa duduk bersama. Begitu. Itu sih. Mungkin pesan buat Bang Farhad Abbas apa? Ada pesan nggak dari Abang sendiri? Pesan saya untuk FA, kita sama-sama sudah mengetahui bagaimana tanggapan dari Kemensos terkait dengan persoalan ini, ya kan? Jadi harapan saya dalam proses nanti kita ini masih punya ruang mediasi. Sepakat. Dan kita bisa duduklah di sana, kita bisa bercerita, kita bisa menanggalkan ego-ego kita. Ayo kita berdamai. Semua ini kita lakukan hanya untuk Agus kok. Sebenarnya ini enak loh, sangat sederhana ini. Karena kita sebagai kuasa hukum tidak punya persoalan personal, begitu ya? Tidak punya persoalan personal dengan pengacaranya Agus. Tapi kita punya hubungan emosional yang baik terhadap klien kita. Beliau juga kepada kliennya. Kalau mau membangun komunikasi antar sesama kuasa hukum untuk mendudukan masalah ini, gampang kan? Karena nggak ada persoalan pribadi. Nggak ada persoalan pribadi. Jadi seperti yang dibilang Pak Dodi tadi, sama-sama tahu apa yang dibahas di Kemensos, ya. Jadi duduk bersama saja supaya ini bisa langsung menemukan jalan keluar yang terbaik. Kalau untuk Bang Herwanto nih Bang, ada pesan nggak Bang yang terkait melaporkan Farhad Abbas? Aduh, saya itu nggak mau titik-titik terus sana, ketemu aja berpelukan ya, terus bersalaman, tanya kabar. Oh itu udahlah, biarin aja lah itu apa urusannya itu, nggak perlu titip pesan. Nanti juga kita bisa ketemu kok di sana gitu sama Herwanto itu ya. Pesan buat ini mungkin Teknopi dan Agus. Nah kalau Teknopi tuh Pak Joni nih, Pak Joni tuh ada pepatah bijak dari filosof, kalau nggak salah Albert Camus atau Carl Jung. Dia bilang begini, if you cannot change the situation, you must change yourself. Ya. Artikan sendiri apa artinya. ya, nanti biar dicari sendiri sama Teknopi itu ya. Yang sabar ya Teknopi, kita akan mendapatkan satu penyelesaian terbaik. Mudah-mudahan ini bisa diwujudkan nantinya oleh para pihak. Itu aja sih. Agus buat Agus Bang. Kalau buat Agus, Gus, ya, kita kemarin tuh pernah ketemu ya. Kamu yang sabar ya Gus. Kamu kemarin udah menyampaikan kan, kalau ditanya bagaimana perasaanmu dalam kondisi ini, pengen jawabanmu tuh saya ingat tuh Gus. Kalau bisa sih semua pada berdamai lah. Saya itu sangat lirih hati saya Gus, sangat sedih. Saya senang mendengar itu. Nah sekarang kami tanya bagaimana ke depannya? Ya terserahlah, kan saya sudah punya pengacara, tergantung kuasa hukum saya. Nah itu tuh. Kalau sekarang kan tinggal terserah kuasa hukum nih. Kalau misalnya Agus juga udah pengen berdamai, ya tentunya mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan pengacaranya kemarin, mudah-mudahanlah kita berdamai supaya masalah Agus selesai. Pesan saya, kamu jaga kesehatan Gus ya, biar kuat menghadapi persoalan ini. Karena apa? Kesehatan jauh lebih penting supaya pikiran kita itu tenang dan damai. Ya, semoga makin baik. Thank you Bang.